Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa bermuajahah kembali, bertatap muka semata-mata karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut-patutlah kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk alhamdulillah pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidur adalah bagian dari kematian kecil ya. Para ulama mendefinisikan. Karena ketika tidur itu roh kita berada di tempat lain dan kemudian Allah kembalikan kembali. Maka dari itu patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin sore kebetulan saya dapat dapat ibroh lagi karena salah satu sahabat saya itu meninggal dunia ya di Tanah Baru. Jadi cukup menjadikan saya itu harus mengingat kembali bahwa dunia itu ternyata sangat sebentar ya, dan kita akan kembali semuanya. Dan maka kata Rasulullah, sebaik-baik nasihat adalah kematian, karena sehebat-hebatnya manusia kita ada ujungnya, yaitu kematian. Sekuat-kuatnya manusia ada ujungnya, yaitu kematian. Sekuasa-kuasanya manusia yang mungkin sangat berkuasa di dunia ini, tetap saja ada ujungnya, yaitu kematian. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, keluarga beliau, dan penerus-penerus beliau, dan semoga kita termasuk golongan orang yang layak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan menuntaskan kembali terkait dengan muamalah dasar kita. Ya, karena memang ini dasar, maka ya ini perlu disampaikan di awal gitu ya, karena hal-hal yang sangat masih jadi pondasi. Memang kelihatannya memang banyak teorinya, memang lebih banyak gitu ya. Nanti kalau kita sudah masuk ke muamalah kontemporer mungkin akan lebih asik karena itu sudah menyangkut kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kontemporer apa misalnya ya, penggunaan misalkan penggunaan ATM, penggunaan kartu kredit, dan transaksi-transaksi di online shop dan lain sebagainya, itu yang sudah masuk kategorinya muamalah kontemporer ya. Karena zaman dulu, zaman para ulama, zaman para nabi belum ada ya, makanya itu kategorinya masih kontemporer. Nah, kontemporer ini biasanya memang kadang dicampur adukan akad-akad itu, sehingga harus diteliti dengan detail satu persatu. Nah, bab yang kami ingin sampaikan untuk kelanjutannya yaitu masih terkait dengan ijaroh ya. Ijaroh itu sedikit berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli itu adalah pertukaran barang dengan barang. Barang itu satu benda atau satu uang, itu kan sama-sama barang. Nah, kalau ijaroh itu khusus pertukaran benda dengan manfaat. Manfaat itu yang kemudian nanti dihargai. Apakah itu jasa, tenaga, dan lain sebagainya, itu adalah manfaat gitu ya. Nah, kemarin terakhir itu sudah sampai ke syarat-syarat barang atau manfaat yang boleh dilakukan transaksi
ijarah. Ya. Nah, barang apa saja yang kemarin sudah sampai, kita sudah sampaikan bahwa syarat kalau seperti pada umumnya seperti jual beli memang masih ada syarat al-aqidani. Al-aqidani itu artinya al-aqidani artinya syarat, artinya objek, subjek, ya, pelaku ya, masih sama, yaitu balik, berakal, merdeka, dan tidak ada paksaan ya. Balik itu minimal mumayyiz ya 7 tahun. Berakal itu ya tidak gila, tidak mabuk atau hal-hal lain yang menjadikan akalnya hilang ya. Kemudian yang ketiga merdeka, artinya bukan budak. Artinya apa? Tidak boleh kita memperkerjakan budak. Mungkin hari ini sih tidak ada budak di antara kita ya. Mohon jangan juga samakan pembantu dengan budak ya. Mungkin kalau di Timur Tengah sana sering terjadi hal-hal yang negatif itu karena merasa pembantu itu adalah budak ya, jadi takutnya salah. Dan memang menggauli budak itu boleh ya. Jadi di dalam Islam itu berhubungan suami istri atau menggauli budak itu boleh ya. Kalau kita punya budak perempuan itu boleh digauli ya. Dan tapi ingat, kalau sampai hamil dan melahirkan maka budak tersebut nanti merdeka statusnya sudah. Nah, kemudian tidak ada paksaan atau ikhtiar, itu syarat al-aqidani atau syarat subjek pelakunya. Nah, kemudian lanjut ke syarat manfaat atau barang atau manfaat yang kemudian terjadinya transaksi itu apa saja. Kemarin sudah disebutkan bahwa syaratnya itu setidaknya ada 6. Yang pertama itu manfaat itu harus mubah. Manfaat atau jasa tersebut harus mubah, kemudian harus maklum atau diketahui dengan jelas, kemudian manfaat harus bisa diserah terimakan. Yang keempat itu manfaat tidak boleh menghilangkan zat sumber manfaat. Yang kelima manfaat harus mempunyai nilai ya. Dan yang keenam manfaat harus dapat dinikmati. Nah, ini yang akan kita jelaskan pada pagi hari ini. Manfaat itu harus mubah, maksudnya bagaimana? Yaitu manfaat atau pekerjaan atau jasa tadi tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika misalkan mohon maaf kerja di pabrik minuman keras misalkan, ya itu tidak boleh karena pekerjaan tersebut berada di hal-hal yang diharamkan ya. Atau bekerja di tempat-tempat yang memang secara hukum syara itu diharamkan tempat-tempat tersebut. Ya, contohnya mohon maaf misalkan yang sekarang mungkin bagi masyarakat umum itu hal biasa, itu misalkan mohon maaf kerja di bank di bagian teller misalkan. Ya, kenapa? Karena Nabi Allah Muhammad SAW itu menyampaikan ada 4 golongan yang dilaknat karena riba, yaitu pemberi, penerima, penulis, dan saksi. Ya, berarti kalau terjadi di teller bank, yang di sana terjadi transaksi riba, sedangkan dia jadi pencatatnya, mohon maaf, ini termasuk kategori yang tidak boleh di dalam Islam. Ya. Nah, kemudian jadi hal-hal yang tadi ya, secara umum ya, bagi posisi-posisi yang mohon maaf bermaksiat maka dia tidak boleh ya. Maksiat apa sih? Maksiat itu sederhananya 2 hal. Yang pertama adalah meninggalkan yang wajib, itu maksiat, atau mengerjakan yang haram. Jadi hati-hati. Selama ini mungkin kita fokusnya maksiat itu hanyalah menjalankan yang haram. Mabuk maksiat, ya karena menjalankan yang haram. Mencuri maksiat, ya menjalankan yang haram. Tapi sejatinya meninggalkan yang wajib juga termasuk kemaksiatan. Ya, jadi kalau ada pekerjaan yang itu sampai meninggalkan kewajiban, ya itu menjadi sesuatu yang haram. Ya, misalkan kewajiban-kewajiban yang tidak bisa menjalankan sholat, tidak bisa menjalankan puasa misalkan ya. Ada pekerjaan-pekerjaan sebenarnya yang misalkan kalau secara hukum fikihnya dia paham itu masih tetap bisa dikerjakan.
Contoh misalkan, ya ada waktu itu pembahasan bagaimana pekerjaan satpam yang ketika hari Jumat itu harus kerja. Misalkan satpam itu kita harus cek bahwa ternyata biasanya kalau di satpam di pabrik itu mungkin nggak cuma satu orang ya yang jaga, misalkan 3 orang satu shift atau mungkin 4 orang. Dan waktu sholat Jumat itu antara zuhur sampai sebelum asar. Artinya apa? Sebenarnya beberapa mazhab itu membolehkan sholat Jumat itu minimal 3 orang, tidak harus 40 orang seperti mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i memang betul harus 40 orang di yang mukim lagi, ya, yang mukim. Maka dari itu kalau ada masjid mendeklarasikan dulu ya di tempat saya itu ada masjid sudah jalan, terus ada lagi yang pengen bikin masjid gitu ya. Karena saking semangatnya gitu pengen bikin masjid lagi gitu di jarak yang tidak terlalu jauh, mungkin 1 kilo. Nah, akhirnya diingatkan pengurus yang mau bikin masjid. Tadinya udah ada musola dan pengen di-upgrade jadi masjid. Apa? Yaitu bahwa masjid itu kalau mau menjalankan sholat Jumat itu harus punya jamaah minimal 40 orang yang mukim. Coba dihitung, punya enggak jamaah yang mukim minimal 40 orang yang laki-laki dewasa ya? Gitu. Jangan-jangan nggak nyampe 40, maka itu belum bisa menjadi syarat untuk pendirian masjid gitu. Nah, kembali lagi misalkan security yang kemudian bekerja itu masih bisa menjalankan sholat Jumat dengan mungkin 2-3 orang ya. Nyari temennya gitu yang satu shift kemudian menjalankan sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu kan yang penting terpenuhi rukun khutbah. Rukun khutbah itu kalau dibaca nggak nyampe 5 menit. Ya, asal kita paham rukun khutbah itu tidak sampai 5 menit. Pembukaan itu hamdalah, sholawat, kemudian membaca salah satu ayat Quran, kemudian wasiat takwa. Ya, itu saja di khutbah pertama. Kemudian khutbah kedua dilanjutkan hampir sama dan ditutup dengan doa untuk kaum muslimin. Sehingga itu kalau dibaca itu khutbah Jumat nggak nyampe 5 menit ya, sekitar 5 menit lah ya, mungkin makanya kalau daerah-daerah tertentu yang mohon maaf masjidnya masih menggunakan biasanya yang ini ya di sini yang masih tradisional itu di dekat dulu mertua saya itu di Tajur Pugat sana itu masjid samping rumah itu yang masih tradisional itu ya, jadi nggak pakai speaker ya, itu khutbahnya ya paling 5 menit kan selesai gitu. Nah hal-hal begini ini kalau dikerjakan bisa ya bisa, sholat Jumat itu masih bisa dengan 3 orang misalkan ya, tidak harus 40 orang. Nah kemudian itu tadi syarat yang pertama itu terkait harus mubah ya, artinya transaksinya itu kepada hal-hal yang mubah bukan yang haram. Yang kedua, manfaat itu harus maklum. Manfaat itu harus maklum artinya tidak boleh majhul, tidak boleh samar, tidak boleh abu-abu ya. Artinya apa? Ketika kita mau ada transaksi terkait dengan jasa, itu harus dulu disepakati bentuk pekerjaannya apa, waktunya kapan atau tenaganya berapa gitu ya. Dan ini harus jelas di awal, tidak boleh kemudian nantilah kalau sudah dikerjakan itu tidak boleh. Jadi misalkan kita ada mengerjakan tukang itu nanti yang jadi perhitungan apa? Apakah misalkan dihitung borongan atau dihitung harian? Itu harus jelas. Nilainya berapa kalau borongan, nilainya berapa kalau harian, itu harus jelas ya. Kalau harian itu waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, misalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore misalkan, dengan istirahat zuhur misalkan, itu jelas ya, dan dibayar berapa, misalkan tukang 150 per hari. Nah itu harus jelas. Jangan terjadi transaksi yang kemudian biayanya di akhir ya. Nah ini bahaya karena khawatirnya nanti terjadi keributan, terjadi perbedaan pendapat. Tukangnya mengatakan, loh saya biasanya dibayar 150 gitu. Nah, ternyata di dekat situ, daerah situ ya, misalkan
masyarakat bayaran tukang itu hanya 130. Nah ini jadi nggak jelas ya, akhirnya terjadi keributan gitu. Maka dari itu termasuk ya kalau para ulama juga ketika biasanya kan kalau kita makan di rumah makan itu nggak nanyain biaya harganya dulu ya, kadang-kadang langsung makan aja gitu ya. Nah ini tergantung situasinya. Kalau di situ adalah sudah maklum, artinya sudah terbiasa, kita sudah langganan di warteg itu misalkan, sudah tahu lah namanya nasi rames itu pakai tempe berapa, pakai telur berapa, pakai ikan berapa, nah itu boleh. Tetapi kalau di tempat yang baru, yang kita sama sekali belum pernah, itu tidak boleh kita hanya langsung makan dan kemudian tidak menanyakan dulu harganya, karena nanti khawatirnya ya tadi ya harganya melonjak tinggi sehingga kaget gitu ya, karena belum terbiasa. Dan ini terjadi ketidakjelasan ya. Maka dari itu para ulama mensyaratkan kita lebih baik menanyakan dulu harganya sebelum terjadi transaksi ya, termasuk ketika misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang misalkan bengkel ya, bengkel itu kalau misalkan bengkel mobil servis itu mungkin standar lah sekian gitu ya, tapi bisa jadi ketika dicek ada bagian-bagian mesin yang bermasalah ya, dan ketika dibongkar mungkin biayanya akan mahal ya, belum lagi termasuk spare part misalkan. Nah ini seyogianya bengkel itu harus menanyakan dulu ke si pemilik mobil, Pak ini bagian sini ada kaki-kakinya sepertinya sudah bunyi, sudah bahaya, ini harus segera diservis. Tapi kalau mau diservis biayanya misalkan 500.000, belum termasuk penggantian spare part. Nah itu ditanyakan dulu ya, bengkel tidak boleh langsung mengerjakan kemudian tiba-tiba sudah jadi, Pak ini tagihannya sekian gitu. Nah ini bermasalah nanti ya, tidak boleh, karena ini tidak masuk ke dalam syarat harus maklum tadi, harus jelas ya, tidak boleh majhul. Kemudian yang ketiga, syaratnya harus taslim. Taslim itu bisa diserah terimakan ya. Jadi manfaat itu betul-betul bisa dirasakan. Maka ketika ada hal-hal yang menghalangi syarat ini, transaksi tersebut bisa dikatakan tidak sah ya. Misalkan ya, misalkan ada keterbatasan indrawi misalkan ya, kita memperkerjakan security tetapi ternyata mohon maaf dia punya kekurangan yaitu matanya buta misalkan ya, padahal security itu tugasnya mengawasi, gimana mengawasi kalau matanya buta gitu kan. Nah ini berarti ada hal yang kemudian menghalangi terjadinya serah terima manfaat tadi ya. Atau misalkan mempekerjakan orang untuk membersihkan masjid seorang perempuan yang sedang haid misalkan, padahal perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk masjid. Nah ini kan terjadi halangan ya, artinya ketika terjadi halangan maka syarat atau manfaat tadi tidak bisa diserah terimakan, tidak bisa dirasakan gitu. Nah ini manfaat-manfaat ini harus bisa diserah terimakan, yang artinya hal-hal yang bisa menghalangi proses tadi itu dikondisikan gitu. Kemudian tidak boleh menghilangkan sumber manfaat ya. Manfaat tidak boleh menghilangkan sumber manfaat terkait penyewaan. Maka barang-barang yang sekiranya habis ketika dimanfaatkan yaitu tidak boleh disewa menyewakan ya. Misalkan kita nyewa lilin ya, sewa persewaan lilin ya. Lilin itu dibakar ketika dapat manfaat. Namanya dibakar ya lilin lama-lama habis misalkan ya. Maka dari itu terus nanti ingin dikembalikan apa, kan nggak ada. Nah ini makanya tidak boleh terjadi sewa menyewa yang sesuatu yang habis ya, artinya tidak bisa, artinya zat awalnya itu tidak bisa utuh gitu ya, tidak bisa dikembalikan. Maka kan yang boleh disewa ya misalkan rumah gitu ya, rumah itu ketika disewa kan masih bisa dikembalikan ya, sumber manfaatnya tidak hilang. Atau di dalam Islam itu
kenapa kemudian salah satu sebab kenapa Allah itu ada Nabi itu melarang sewa menyewa lahan pertanian. Jadi lahan pertanian itu tidak boleh disewakan ya Bapak sekalian. Sawah misalkan itu tidak boleh disewakan atau dijual potongan kalau orang zaman dulu ya. Itu tidak boleh, itu hukumnya haram. Nah, karena bisa jadi memang sawah itu yang dimanfaatkan adalah unsur haranya, ya unsur hara atau zat-zat yang ada di tanah itu. Ketika misalkan ditanemin padi, itu zat-zat tadi itu akan berkurang mengalami penyusutan, ya. Sehingga walaupun memang wujudnya masih utuh, tetapi sebenarnya unsur haranya itu sudah berkurang. Nah, disitulah mungkin ibrohnya kenapa lahan pertanian itu tidak boleh disewakan. Ya, walaupun memang ada alasan lain juga ya di dalam sistem ekonomi Islam itu, bahwa salah satu hal yang menjadikan terjadinya sistem tuan tanah itu ya, itu karena memang proses sewa menyewa tadi. Ya, di dalam Islam itu tidak boleh. Jadi yang boleh disewakan itu atau transaksi terkait lahan pertanian itu hanya musakot. Musakot itu artinya kita punya tanah keras gitu, kemudian ditanemin buah-buahan, dan kemudian kita ada yang ngurus ya, atau orang yang ngurus buah-buahan tersebut ya, misalkan menyirami, membersihkan dan segala macam, terus nanti kalau panen itu dilakukan bagi hasil, itu boleh, itu namanya musakot. Tapi kalau pertanian itu hampir tidak ada kerjasama yang bisa dilakukan di dalam pandangan Islam ya. Baik. Yang kelima, manfaat harus mempunyai nilai ya. Manfaat harus mempunyai nilai itu maksudnya apa ya? Misalkan ya kalau tidak bisa ada nilainya, maka transaksi tersebut tidak boleh. Misalkan hanya kita nyewa barang ya, sesuatu hanya untuk misalkan nyewa, kalau contoh yang ekstrim ya, misalkan nyewa buah-buahan hanya untuk dicium baunya, misalkan lah kita nyium bau apel, apakah kenyang? Kan enggak kan gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang agak jauh, tetapi intinya ketika ada suatu transaksi yang di situ tidak menghasilkan nilai, itu tidak boleh. Tapi misalkan walaupun misalkan pemanfaatannya itu pada hal-hal yang lain ya, misalkan nyewa satu tanah lahan untuk dijadikan tempat pernikahan, nah itu kan kita mendapatkan nilai ya. Misalkan kan suka ada tuh nyewa lahan kosong, kemudian ditaruhin tenda, kemudian terjadi akad pernikahan di situ ya, karena kita bisa mengambil manfaat walaupun dari tanah tadi itu tidak menghasilkan apa-apa, tetapi manfaatnya adalah manfaat kita bisa punya tempat untuk melakukan suatu acara. Nah itu masih bisa dilakukan sewa menyewa terkait dengan tanah kosong misalkan untuk dilakukan pernikahan misalkan. Yang keenam, manfaat harus bisa dinikmati oleh penyewa ya, artinya manfaat harus dapat diwakilkan. Jika tidak dapat diwakilkan maka acara tidak sah. Misalnya tidak boleh membayar orang untuk berpuasa misalkan, itu tidak boleh ya, karena puasa itu tidak bisa diwakilkan gitu misalnya ya. Tidak boleh bayar orang untuk wakil sholat, nah ini tidak boleh karena sholat itu tidak bisa diwakilkan. Yang boleh misalkan badal umroh, badal haji, karena memang ini ada syarat dan ketentuannya. Karena umroh dan haji bisa diwakilkan, maka ibadah untuk umroh dan haji itu masih bisa dilakukan dengan badal, misalkan bayar ya, di Kemenak atau di itu biasanya ada ya. Jadi kalau misalkan ya sudah nabung bertahun-tahun, ternyata belum dipanggil-panggil ya, dan untuk haji ya, karena antriannya panjang misalkan, tiba-tiba sampai kondisi misalkan meninggal ya, karena meninggal ya akhirnya kita misalkan uangnya daripada diambil, sudahlah untuk badal haji saja gitu ya, dibayarkan. Dulu itu masih sekitar 15 jutaan gitu kalau sekarang ya.
15 juta itu nanti dibadalkan di sana. Jadi ada orang yang dibayar khusus untuk haji untuk menggantikan orang tadi. Tapi ini ada syarat-syaratnya ya, badal haji nggak sembarangan. Artinya misalkan dia sudah harus haji duluan ya, sudah harus haji. Nggak boleh orang yang belum haji mau menggantikan dia untuk berhaji misalkan. Dan lain-lain itu ada syaratnya. Nah ini kita boleh membayar seseorang, menyewa seseorang untuk menggantikan, tetapi pada hal-hal yang memang tadi ya bisa dinikmati oleh penyewa atau yang membayar. Ya. Tapi pada hal-hal yang tidak bisa, itu misalkan sholat menggantikan puasa ya nggak bisa. Gitu. Nah kemudian poin yang selanjutnya yang tadi terkait dengan syarat-syarat manfaat ya, syarat-syarat ijarah, artinya syarat-syarat terkait barang yang ditransaksikan. Kemudian syarat upah kerja ya, yang kemudian setelah syarat barang maka ada syarat upah ya, syarat bayaran. Syarat upah itu secara umum adalah syarat sama dengan harga ya. Harga artinya sama dengan barang, harga barang ya, karena dalam hadisnya apa saja yang dapat menjadi harga dalam jual beli maka dapat menjadi upah dalam ijarah. Nah, nanti ini ada pembahasan khusus berapa kira-kira upah yang akan ditetapkan untuk membayar jasa terkait seseorang ya. Maka dari itu tidak heran misalkan di dalam sebuah perusahaan ada orang yang dibayar mahal walaupun kerjanya kelihatannya enteng gitu ya, jabatan apa, manajer ya, pasti lebih mahal biayanya gajinya ketimbang misalkan karyawan biasa gitu ya. Karena secara pekerjaan walaupun mungkin kelihatan lebih banyak karyawan biasa, secara tenaga yang dicurahkan, tetapi secara tanggung jawab, secara pemikiran dan hal-hal lain ini lebih berat seorang manajer misalkan ya. Inilah menjadi kemudian kenapa satu perusahaan itu berbeda-beda di dalam menggaji karyawannya, dan ini sah-sah saja di dalam Islam ya, karena manfaatnya berbeda-beda. Kemudian syarat upah itu ada 6 juga ya. Yang pertama itu upah itu harus berbentuk harta atau mal ya, yang mubah, bukan harta yang haram ya. Misalkan harta haram itu apa ya, harta hasil mencuri, hasil merampok, hasil korupsi dan lain-lain, itu tidak boleh. Jadi kalau misalkan kita kerja dengan orang tapi tahu pekerjaan orang tersebut, mohon maaf, misalkan pekerjaannya merampok misalkan ya, dan kita misalkan digaji setiap bulannya dari uang itu, tahu betul gitu kondisinya, ya itu tidak boleh. Lebih baik kita keluar dari pekerjaan itu. Misal ya, bosnya bilang, alhamdulillah nih bulan ini kamu dapat bonus ya, gajinya ya, ini gaji kamu sebulan saya kasih bonus tambahan 10% karena kemarin saya sukses merampok bank misalkan. Itu nggak boleh ya, yang kayak gitu-gitu misalkan. Ya, tapi kalau memang kita tidak tahu atau memang ya bukan dari harta itu saja ya, maka masih dikategorikan subhat ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan misalkan di bank itu yang statusnya subhat, misalkan dia OB ya. OB itu cleaning service, itu tidak termasuk ke dalam 4 golongan hadis tadi ya. Dia tidak bukan pemberi, penerima, pencatat ataupun saksi. OB kan hanya bersih-bersih saja iya. Dan memang bank itu tidak semuanya haram penghasilannya ya. Untuk penghasilan dari proses riba atau bunga itu memang haram, tetapi bank juga dapat dari jasa ya, jasa orang transfer, jasa admin, itu halal uangnya ya. Misalkan ada orang nabung dipotong 10.000 setiap bulan ya per rekening, itu kan berarti pemasukan atau penerimaan yang halal. Atau adanya jasa, ketika ada orang transfer dia harus bayar 7.000 misalkan, nah itu kan halal. Itu kalau dikumpulin kan banyak ya, karena transaksinya besar. Maka di bank itu ada yang pendapatannya halal, ada yang pendapatannya haram
persoalannya biasanya bank itu nggak akan mungkin memisahkan, ya dicampur jadi satu kan begitu ya, kemudian digunakan untuk menggaji karyawannya. Nah, kalau karyawan-karyawan yang tidak berhubungan langsung dengan transaksi ribawi, maka dia digolongkannya masih dalam kategori subhat. Subhat itu abu-abu. Ya, maka para ulama juga tidak bisa mengatakan ini halal, tidak bisa juga mengatakan ini haram. Statusnya gimana? Ya subhat, abu-abu gitu. Sebagian ulama masih membolehkan karena memang ini tidak terkait dengan transaksi riba. Sebagian ulama lagi berpendapat kalau dalam satu yang subhat ya sebenarnya lebih baik ditinggalkan kalau ada yang lain yang lebih bagus begitu. Ya, tetapi tidak bisa dikatakan haram. Ya. Yang kedua, upah harus berupa harta yang suci atau bukan najis ya. Misalkan upahnya dagingnya daging B2 misalkan ya. Paham ya Pak B2 B1 ya. Daging babi misalkan itu ya nggak boleh dijadikan upah ya. Misalkan hasil pekerjaannya dikasih rendangnya rendang dari daging babi misalkan ya nggak boleh. Kemudian upah harus diketahui dengan jelas atau malum ya, tadi sudah dibahas, tidak boleh majhul atau tidak jelas ya. Jadi upah itu harus ditentukan di awal. Maka tadi kemarin kita kan pernah membahas kontraktor itu tidak boleh menggabungkan antara jasa dengan barang, harus dipisah ya. Kenapa? Karena harga jasa itu harus jelas. Misalkan makanya tidak boleh memborong rumah dengan hanya dihitung per meter. Ini sudah termasuk bahan dan jasanya, itu nggak boleh. Jadi harus dihitung terpisah. Ini jasanya sekian per meter misalkan ya, rumah misalkan, untuk jasa pengerjaan dan termasuk arsitek misalkan per meter 1 juta ya misalkan, atau 1,5 juta. Nah untuk barang-barang nanti kita hitung lagi, nah itu harus dipisahkan. Kemudian upah harus dapat dimanfaatkan atau ya bisa dimanfaatkan tadi ya. Kemudian upah dapat diserah terimakan ya. Kemudian upah juga harus hak milik yang menyewa ya, tidak boleh sesuatu yang belum jadi hak milik ya. Misalkan masih proses digantung dan lain sebagainya gitu. Dan untuk sighot yang terakhir, karena sama dengan transaksi jual beli, jadi ada syarat al-aqidani, subjek orangnya, kemudian objek tadi manfaatnya, dan yang terakhir adalah sighot atau akad ya. Nah, sighot itu nanti ada dua, ada sighot qauliyah ya, dan juga ada sighot fi'liyah. Apa sih bedanya? Sighot qauliyah itu adalah perkataan yang menunjukkan perwujudan akad dan kerelaan. Jadi terjadinya omongan. Misalkan saya pengen memperkerjakan kamu dengan biaya sekian, itu harus ada omongan. Tetapi sighot juga ada sighot fi'liyah. Sighot fi'liyah itu melakukan suatu perbuatan tanpa mengucapkan apapun dari kedua belah pihak, tetapi ada hal-hal yang menjadi ikatan di antara keduanya. Contohnya apa? Misalkan kalau bapak-bapak atau yang suka ibu-ibunya belanja di supermarket, di mall, itu biasanya nggak ngomong sama sekali kan ya. Ngambil barang, bawa ke kasir, sama kasir dihitung, Pak jadi 300.000, itu aja kan. Tidak ada omongan saya beli ini kan, begitu nggak ada. Nah ini masuknya nanti kategorinya disebut sebagai sighot fi'liyah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ada harga yang disepakati. Jadi misalkan ada harga yang sudah tertulis di setiap barang ya. Jadi kita tahu, antara penjual dan pembeli itu tahu bahwa misalkan sabun ini harganya sekian, misalkan sabun batang harganya 5.000 gitu ya, ditulisin. Sehingga ketika ada customer itu mengambil sabun, dibawa ke teller atau ke bagian penjualan, kasir, maka dia berarti sudah menyetujui untuk beli sabun dengan harga 5.000 gitu ya. Artinya sudah terjadi akad, walaupun
tidak terjadi kalimat atau pertanyaan atau tidak terjadi pengucapan ya. Nah ini contohnya. Jadi sigot itu nanti ada dua, ada sigot qauliyah yang memang harus disampaikan, harus diumumkan, harus disampaikan. Yang kedua ada sigot fi'liyah, dan para ulama itu membolehkan ya sigot fi'liyah, tetapi dengan syarat tadi sudah ada harga yang disepakati ya. Atau contoh misalkan di rumah makan biasanya ya, itu rumah makan biasanya mie ayam bakso misalkan, itu sudah ada daftar harganya gede-gede misalkan, bakso ini harganya sekian, ini sekian, ini sekian. Jadi ketika seseorang itu pesan, Pak saya minta baksonya 3, bakso yang ini, nah, itu berarti dia sudah sepakat dengan harga yang sudah tercantum gitu ya. Itu yang harus dipegang, ada pegangannya. Tapi kalau belum ada ya daftar harganya dan dia tidak tahu, maka dia wajib bertanya dulu ya. Misalkan ada turis gitu ya main ke daerah pantai gitu ya, dan juga kan banyak warung tuh. Nah pedagang ngerasanya ini kan turis nggak akan mungkin balik lagi kalau saya getokan gitu kadang-kadang ya. Sudah makan aja gitu ikan bakar ya, ternyata pasti keluar 2 juta Pak gitu ya. Nah itu nggak boleh seperti itu, jadi harus disampaikan, harus terjadi akad di awal kalau yang belum maklum, belum jelas harganya. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi hal-hal terkait dengan ijarah ya, masih di dan pembahasannya sudah habis terkait dengan ijarah ya. Tadi sudah syarat al-aqidani, kemudian rukun manfaat, dan yang terakhir adalah sigot atau akad ya. Untuk pembahasan saya sampai di sini. Mungkin kalau ada masih diskusi tanya jawab dari Bapak sekalian, insyaallah kita masih punya waktu sekitar ada sekitar 10 menitan ya insyaallah untuk tanya jawab. Kami persilahkan untuk tanya jawab apabila ada yang mau ditanyakan. Mangga. Ya, mangga. Betul. Ya. Baik. Untuk dalil nanti saya siapkan hadisnya yang sharih ya, yang jelas. Saya belum bawa. Jadi begini Bapak sekalian, ada satu dalil memang secara khusus bahwa Rasulullah itu memang melarang sewa menyewa lahan pertanian. Dan memang betul, enggak cuma di Jawa Barat, di Jawa Tengah tempat saya juga seperti itu ya. Biasanya istilahnya dijual potongan itu dijual per musim. Jadi misalkan setahun itu kan 2 kali atau 3 kali nanam gitu ya, itu dijualnya 3 kali, 3 potongan berarti 3 kali nanam gitu. Dan itu sudah sangat umum di masyarakat. Nah, memang persoalannya memang kita itu jarang sekali membahas persoalan ini, apakah ini boleh apa tidak, itu tidak pernah dibahas. Nah ketika dibahas secara mendalam itu nanti untuk hadisnya saya sertakan ya, mungkin saya hari ini belum bisa menyampaikan hadis secara khususnya, tetapi semua mazhab itu memang dalilnya sama dan pendapatnya sama ya. Jadi khusus untuk pertanian, pertanian tidak boleh dicampur adukan dengan yang lain, tidak boleh perkebunan. Jadi perbedaan pertanian dan perkebunan apa sih? Perkebunan itu pohonnya pohon keras ya, jadi misalkan tanaman duren, tanaman misalkan mangga segala macam itu termasuknya kategori perkebunan, tanaman keras. Nah kalau tanaman-tanaman yang cabai, padi segala macam, jagung itu masuknya pertanian. Nah pertanian itu memang tidak boleh secara khusus, itu Rasulullah itu mengharamkan untuk disewakan. Terus bagaimana kalau pengen punya tanah luas, tidak mungkin dicangkul sendirian kan begitu ya. Bagaimana yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yaitu dengan sistem upah, tidak boleh dengan sistem bagi hasil
ya. Jadi beberapa kerjasama yang sering terjadi kan, satu misalkan lahannya disewakan, artinya disewakan dia harus bayar. Itu udah sama sekali nggak boleh, tidak boleh ya di dalam Islam. Berarti kalau dia punya tanah luas, sawah harus dikerjakan sendiri, ya. Tetapi bagaimana mengerjakannya kalau sawahnya luas? Apakah bisa dikerjasamakan? Biasanya kan begitu, bagi hasil. Ya sudah, kalau nggak disewakan saya paro misalkan bagi hasil. Ternyata bagi hasil juga tidak boleh ketika pembayarannya dari hasil panen. Ya, misalkan nanti kalau panen separuh untuk yang garap, separuh untuk yang punya tanah, itu nggak boleh juga. Terus bagaimana solusinya? Solusinya yaitu terjadinya ijarah, artinya dia bayar orang. Ya, jadi harus disepakati antara yang mengerjakan sawah dengan yang punya sawah. Jelas kalau bibit, pupuk dan lain sebagainya harus dari yang punya tanah, ya. Kemudian yang kedua, yang mengerjakan itu pure hanyalah mengerjakan kerja, akadnya kerja, jadi digaji. Walaupun nanti gajinya bisa saja dalam bentuk padi kalau sudah panen, ya misalkan. Jadi misalkan nanti Pak tolong nanti kerjakan sawah saya mulai dari mencangkul, nanti menyiangi, menghilangkan gulmanya, kemudian nanti juga ada ngasih pupuk dan segala macam sampai panen, nanti Bapak saya bayar sekian untuk 1 hektarnya gitu ya. Jadi fix bayarannya misalkan dalam bentuk uang, misalkan sekian juta, atau dalam bentuk padi. Nanti Bapak saya kasih bayaran misalkan 2 kuintal gabah misalkan. Ya, itu yang diperbolehkan di dalam Islam seperti itu. Ya. Jadi terus gimana? Karena gini, kalau sistem bagi hasil, sedangkan pertanian itu tidak pasti, ya, sesuatu yang tidak pasti. Sedangkan ijarah itu harus pasti. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan padi itu gagal panen, ya, gagal panen misalkan, kena wereng, nggak ada hasilnya lah dalam tanda kutip. Nah, itu maka yang akan terjadi kerugian bagi orang yang sudah mengerjakan. Dan Islam itu melindungi orang yang sudah capek bekerja itu dengan apa? Dengan tadi gaji tadi yang sudah fix. Jadi kalau seandainya nanti di sawah itu misalkan tidak menghasilkan, ya yang punya sawah tetap harus bayar, bisa dalam bentuk uang maupun dalam bentuk beras atau gabah yang sudah disepakati. Gitu. Jadi di dalam Islam memang tidak boleh khusus untuk tanah pertanian. Ya, itu yang pertama. Kenapa kemudian di dalam Islam itu menyewakan itu jadi tidak boleh. Yang kedua, kalau seseorang itu sudah tidak sanggup mengelola tanah, sawah, maka di dalam Islam selama 3 tahun itu tanah itu akan diambil alih oleh negara. Kalau menggunakan hukum Islam, ya, kita bicara hukum Islam. Tanah itu akan diambil oleh negara dan diserahkan kepada orang lain yang sanggup mengerjakan. Kenapa? Karena Islam itu melarang terjadinya pembiaran terhadap tanah. Tanah yang tidak bisa orang itu tidak sanggup mengelola, maka diambil alih dan akan diberikan kepada orang lain yang sanggup mengelola. Tapi ini ideal di dalam Islam. Dan juga kita harus pahami kondisi ideal di dalam Islam itu sistem ekonomi, ya. Kalau bicara sistem ekonomi nanti secara luas itu enggak seperti sekarang, ya. Maksudnya gimana? Jadi gini. Bagaimana sih kehidupan orang di dalam sistem Islam itu? Yang pertama, negara itu banyak menjamin masyarakatnya, ya. Jadi di dalam Islam itu kenapa negara itu menjamin kesehatannya? Jadi kesehatan itu memang gratis, pendidikan gratis, gitu ya. Bahkan gaji guru aja sampai 5 dinar dulu waktu sistem Islam diterapkan, ya. Duitnya dari mana kan? Gitu pertanyaan. Negara kita yang kaya raya aja duitnya repot tuh, ya. Ternyata sistem ekonomi Islam itu sumbernya bukan dari zakat ataupun infak, tetapi sumber daya alam itu nanti masuknya pos penerimaan negara. Jadi ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW ketika kita bicara ekonomi Islam itu, sistem ekonomi negara itu,
An-nasu syuraka'u fi salasin. Manusia itu berserikat atas 3 hal. Sedikit ya, mungkin sekitar 5 menit saya sampaikan. An-nas alma al-kala wan nar. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia itu berserikat atas 3 hal, yaitu atas air, api atau sumber energi, dan kedua al-kala atau hutan. Itu tidak boleh dimiliki secara personal atau individu. Ya. Artinya apa? Seluruh pendapatan dari proses ini nanti semuanya masuk ke Baitul Mal. Maka bisa dibayangkan Baitul Mal di dalam misalkan Indonesia itu akan sangat kaya raya. Dari hutan, dari tambang, dari air, itu semuanya kekayaan nanti masuk Baitul Mal. Dan ketika masuk Baitul Mal itulah negara punya uang untuk menghidupi masyarakatnya. Sehingga apa? Sehingga maka ketika dikatakan pendidikan bisa gratis, kesehatan gratis, listrik gratis, air gratis, itu sangat mungkin. Ya, kita itu dari batu bara berapa triliun? Itu ribuan triliun Pak setiap tahun. Belum dari emas, dari minyak, dari hutan, itu ribuan triliun. Kalau sekarang APBN kita cuma 2.000-3.000 triliun, itu sangat sedikit ya. Wong kemarin orang korupsi timah yang nggak seberapa lama itu aja udah dapat hampir 300 triliun ya kan. Itu korupsinya doang loh ya, dan itu juga yang kecil, pertambangan kecil. Bayangkan kalau tambang yang besar, itu mungkin kalau estimasi dihitung secara tepat itu sekitar 50.000 triliun kita itu bisa dapat setiap tahun dan masuk ke kas negara. Bayangkan kalau APBN kita itu 50.000 triliun, itu udah kecil, mau membayari rumah sakit seluruh Indonesia itu sangat mudah, nggak ada yang sulit ya. Termasuk untuk gaji PNS segala macam itu sangat ringan ya. Tetapi memang kita bicara di dalam sistem yang ideal Islam ya. Nah, kondisi hari ini memang mungkin ya belum ideal. Jadi mungkin itu ya Pak. Jadi kenapa di dalam Islam itu memang jadi gini yang harus dipahami bahwa sistem ekonomi Islam itu ya memang hukum-hukum Islam itu idealnya ya di dalam sistem ekonomi Islam ya. Jadi artinya kenapa? Ketika satu sisi ini ditutup, maka ada sisi yang lain memang yang dibuka gitu ya. Nah, itu memang harus satu paket mengerjakannya. Nah, ini yang repotnya sekarang memang, mohon maaf, kita hidup itu bukan di dalam sistem yang menggunakan aturan Islam sebagai aturan bersama, tetapi karena sebagai seorang muslim maka kita harus mengerjakan yang diwajibkan secara individu begitu ya, sehingga kadang-kadang memang mungkin ada yang berseberangan atau bertabrakan dengan kondisi yang di dalam masyarakat ya. Dan inilah yang kenapa yang menjadikan kita, kalau makanya di dalam hadisnya itu di akhir zaman itu memegang Islam itu berat sebagaimana memegang bara api ya, karena memang sulit, berat kalau kita betul-betul menjalankan ajaran Islam secara sempurna saat ini ya, karena memang kita hidup di kondisi yang belum ideal. Nah, tetapi nanti Pak untuk jelasnya dan segala macam kita diskusikan setelah kajian saja ya. Nanti insya Allah nanti saya akan sampaikan dalil-dalil terkait dengan sistem pelarangan terkait dengan lahan pertanian tadi insya Allah. Baik, karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.